Ada di antara teman-teman yang bertanya kepada saya mengenai visa sekolah atau visa studi untuk negara Switzerland. Apakah jika mendapatkan visa tersebut, lantas apa bisa sambil bekerja dan bagaimana prospek ke depannya? Demikian pertanyaannya teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang saya tahu selama saya hidup lebih dari 30 tahun di negara ini. Dan ada di antara teman-teman atau sahabat lain yang menulis komen-komen ya dan bertanya kepada saya. Jadi pada kesempatan ini pun saya ingin menjawab pertanyaan tersebut sekaligus ya teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan membahasnya mengenai kalau kalian sudah mendapatkan izin tinggal untuk studi atau visa untuk studi. Jadi kalau untuk bekerja atau urusan izin tinggal itu di video sebelumnya saya sudah membahas ya. Dan baik ya, kita mulai step by step. Saya akan mencoba menjelaskan kepada semuanya supaya bisa dimengerti. Visa atau izin masuk serta izin tinggal di satu negara itu sangat penting untuk kita bikin sebelum kita menuju ke negara tersebut. Saya dalam hal ini sekali lagi saya membicarakan untuk negara Swiss ya. Nah, jika kalian berencana untuk sekolah atau kuliah di negara Swiss ini, maka visa yang harus kalian bikin tentunya adalah visa studi. Untuk syarat-syarat dan apa yang harus dilakukan, tentu kalian bisa menghubungi langsung Kedutaan Switzerland di Indonesia, di Jakarta, dan di situ tentu kalian bisa menanyakan langsung apa saja syarat-syaratnya. Nah teman-teman, biasanya kalau kita merencanakan untuk kuliah di luar negeri, asal sudah diterima di universitas atau di tempat di mana kita mau kuliah dengan persyaratannya, tentu untuk pembuatan visa ini pun akan lebih mudah karena sekolah di mana kita akan melakukan itu akan memberikan surat sponsor atau surat pemberitahuan bahwa orang tersebut betul-betul datang ke Switzerland untuk sekolah ya. Jadi prosesnya demikian. Yang pertama adalah kita buat visa tersebut di Kedutaan Switzerland di Jakarta. Sekarang kita melangkah. Ceritanya kita ini sudah diterima ya, sudah bisa datang ke Switzerland dengan visa tersebut. Jadi kalau kita melakukan sekolahnya 1 tahun dan tentu izin visanya tersebut hanya berlaku untuk 1 tahun. Kalau kita sekolahnya 3 tahun dan tentu kita akan mendapatkan izin tinggal 3 tahun. Demikian kira-kiranya. Nah sekarang saya memberikan contoh karena ada pertanyaan apa bisa sambil sekolah di situ sambil bekerja. Begini teman-teman, biasanya kalau kita melakukan kuliah atau sekolah di sini itu otomatis di bulan-bulan tertentu atau di semester tertentu kita diwajibkan untuk magang. Jadi kayak praktek gitu. Dan mereka itu mengarahkan ya kepada studentnya, kepada para pelajarnya, mengarahkan di tempat-tempat mana mereka bisa melakukan magang atau praktek kerja. Nah di sini kan kita pun belajar juga ya, belajar langsung bagaimana keadaan atau cara bekerja di negara ini. Di situ teman-teman tentu oleh
tempat di mana kita melakukan magang atau praktek kerja tersebut, kita pun akan mendapatkan nilai. Tentu nilainya adalah sangat bagus, bagus ya, atau standar atau tidak bagus. Nah, yang tidak bagus tentu ini jelek sekali. Saya akan membicarakan, barangkali memberi contoh yang jelas ya teman-teman ya. Selama kita magang kita dinilai. Nah, ini kan bukan kerja sebetulnya, walaupun di situ kita akan mendapatkan uang saku. Di sini tetap kita adalah proses sekolah. Jadi visanya itu masih visa study, bukan visa bekerja. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa kita betul-betul bekerja, karena ini dalam proses sekolah. Ini harus bisa membedakan dari awal ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa bisa nggak sih sambil betul-betul kerja di luar dan mendapatkan gaji selama kita masa sekolah? Ini menurut saya tidak mudah teman-teman ya, karena kebanyakan para perusahaan atau tempat di mana kita akan mencari kerja pun mereka menyeleksi visa apa yang kalian punya atau izin apa yang kalian punya. Jadi intinya ini jarang sekali bisa terjadi. Jadi di sini pun betul-betul kita memerlukan kesabaran. Yang pertama kita harus menyelesaikan dulu program sekolah kita yang kita mau di negara Swiss. Nah teman-teman, untuk proses atau prospek kedepannya, apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak, itu peluangnya cukup besar. Karena jika selama kalian melakukan magang tadi ya dengan nilai-nilai yang baik, nanti kan akan mendapatkan surat bukti. Kalau di sini dibilangnya Zeugnis ya. Dengan Zeugnis itu sebelum kita selesai dengan kuliah kita itu sudah bisa bertanya-tanya ke perusahaan mana, ke tempat mana kita akan bekerja. Kita sudah bisa bertanya-tanya dan kita sudah bisa melamar pekerjaan tersebut dengan berterus terang kalau kondisi saya saat ini masih harus menyelesaikan pekerjaan, sekolah mungkin selama 3, 4, atau 5 bulan lagi. Jadi dengan begitu perusahaan pun akan lebih menerima ya, daripada kalau kita tidak menceritakan kondisi izin tinggal kita bagaimana, itu akan lebih sulit di sini. Dan saran saya pun, kita bisa melamar pekerjaan di masa kita belum menyelesaikan sekolah kita ke tempat di mana kita melakukan praktek kerja tadi. Contoh saja ya teman-teman ya, jika kalian melakukan praktek kerja di satu hotel, di situ entahlah sebagai apa saja ya, kita pun bisa melayangkan surat lamaran kerja ke hotel tersebut sebelum sekolah kita selesai. Beberapa bulan sebelum kita mendapatkan ijazah dari tempat kita sekolah. Nah itu kemungkinannya sangat besar sekali ya teman-teman. Apalagi kalau kita mempunyai Zeugnis, mempunyai surat bukti kalau selama kita magang di tempat tersebut dengan nilai-nilai disiplin yang bagus, dengan nilai-nilai pekerjaan, melakukan pekerjaan dengan baik. Dan di sini pun sangat dinilai sekali toleransi antara sesama pekerja teman-teman. Jadi yang egois itu pun di sini dinilai tidak baik ya. Ini informasi buat kalian semua, siapa tahu ada di antara kalian yang memang sudah melangkahkan kaki untuk segera melakukan studi di negara ini dan berharap mendapat pekerjaan. Well, itu sudah logik kalau kita sekolah di luar negeri dan kita pun berharap untuk bisa bekerja di negara tersebut. Atau juga ada di antara kalian yang berencana mengambil ilmu dari luar negeri dan akan mengembangkannya di negara sendiri. Itu pun sangat mulia dan sangat bagus teman-teman. Sekarang kalau sekolah kita sudah selesai, ceritanya nih program kuliah kita sudah selesai,
tentu saja izin tinggalnya pun akan selesai. Dan sampai saat itu teman-teman tidak menemukan satu pekerjaan. Nah, di sini saya boleh katakan langsung berarti visanya kita itu sudah selesai dan kita itu harus keluar dari negara tersebut. Itu tidak bisa diperpanjang lagi. Namun seandainya teman-teman, jika sebelum kita selesai sekolah dan kita sudah melamar pekerjaan dan kita diterima di tempat tersebut, maka soal izin tinggalnya itu otomatis kita nggak usah keluar lagi dari Switzerland, tapi kita bisa meng-apply-nya langsung di dalam negeri, maksudnya di Switzerland. Kita meng-apply untuk mendapatkan visa baru. Ini secara otomatis ya, selama meng-apply itu kita sudah bisa bekerja karena sudah ada sponsor atau jaminan dari perusahaan di mana kita bekerja, sehingga kalian di situ barulah bisa menetap lebih lama lagi di negara ini. Namun itu pun tergantung dari kontrak kerja kita. Jadi bukan berarti dengan visa tersebut kita bisa tinggal seumur hidup teman-teman ya. Karena untuk mendapatkan visa juga itu ada macam-macamnya. Di sini dibilangnya Bewilligung atau izin tinggal. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan banyak sekali itu macam Bewilligungnya. Jika kalian tertarik tentu kalian bisa menyimak video sebelumnya. Biasanya visa yang akan diberikan untuk bekerja itu hanya 1 tahun saja teman-teman. Namun jika perusahaan di mana tempat kita bekerja menginginkan kita terus bekerja di situ, maka diperpanjang lagi selama tahun berikutnya. Nah, itu akan bertahun-tahun teman-teman, sampai 5 tahun ya. Nanti setelah 5 tahun dengan dedikasi yang baik kita bekerja di satu perusahaan dan perusahaan itu mau menjamin bahwa kita memang betul-betul bekerja di situ, kita mampu untuk hidup di Switzerland, karena hidup di sini tuh juga banyak nggak enaknya teman-teman ya, banyak kerasnya. Wah, tidak semudah yang kalian bayangkan, karena ini negara mahal, jadi penghasilan dari gaji kita yang besar di Switzerland pun itu akan dengan mudah ya kita bisa keluarkan. Nah, demikianlah sahabat tercinta, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian menyukai videonya, silahkan di subscribe, like, bunyikan loncengnya sehingga jika ada informasi baru kalian bisa mengikutinya. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.